Tiga, dua, satu, mulai. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, mungkin yang belum pernah lihat kita mungkin bingung kali ya, siapa nih tiba-tiba muncul gitu. Kayaknya perlu kenalan dulu kali ya. Betul. Boleh mulai kenalan dulu bang? Oke, nama saya Bekti dari Kring 2 dulu ya. Alumni Kring 2. Alumni 212. Alumni Kring 2. Alumni Kring 2. Saya itu angkatannya mahasiswa dan Pak Hendra. Pak Majelis Pak Hendra. Majelis. Pak Majelis Hendra. Mohon maaf nih Pak Majelis. Sepurane Pak Majelis. Ya, dan Anda siapa ya? Sekarang posisi di mana? Di Oh Jakarta. ya, saya di Jakarta. Saya sekarang kerja di salah satu kantor hukum di Jakarta. Oke, ya. Kalau saya Betsy, jadi Pak angkatan lumayan tua. Saya dulu Kering 1. Temen sepantarannya siapa ya? Kayak Aji, Titis, adik satu angkatannya Mas Semi gitu-gitu. Jadi temen seangkatan saya kayak itulah. Terus sekarang kerja di Jakarta sebagai marketing, dan baru-baru ini ada tambahan peran sebagai istrinya Bapak Bekti Dwi Wiliarso. Sudah nikah, Bos. Iya. Jadi kita nikah itu belum lama ya. Kita nikah 4 Desember 2021. Yeah. Terima kasih juga buat Kompara Thank kemarin you. sudah datang, sudah memeriahkan acara kami juga. Saya masih ingat tuh main kembang api bareng-bareng, mantap lah. Udah bantu banyak loh. Ya, udah bantu banyak banget. Terima kasih. Terima kasih. Oke, so sebenarnya kita masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi podcast sehat sebelumnya. Jadi kita pengen menceritakan soal perjuangan cinta, perjuangan sampai kita bisa di titik untuk mendapatkan masa depan atau cinta pasangan yang sehat gitu ya, sama kayak nama podcastnya. Oke, tapi mungkin sebelum itu bisa bantu definisiin kali ya, sebenarnya kenapa sih harus cinta gitu? Kenapa? Why? Ya, jadi sebenarnya kalau pendapat saya pribadi ya, cinta itu anugerah. Artinya anugerah itu, cinta itu adalah sesuatu hal yang baik yang diberikan Tuhan, yang diletakkan di hati kita. Contohnya nih, hal yang baik itu ya cinta tadi. Nah, terus bagaimana sih mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Jadi jatuh cinta itu ketika kita merasakannya itu berjuta rasanya. Jatuh cinta. Oke. Jadi ketika kita sedang jatuh cinta, tiba-tiba kita merindukan orang yang kita cintai, atau ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai, atau ingin berdekatan dengan orang yang kita cintai. Demikian juga Tuhan. Ketika kita ingin bertemu dengan orang yang kita cintai, demikianlah juga Tuhan ingin bertemu kita lewat doa. Ataupun ketika kita sedang ingin dekat-dekat atau ngobrol dengan orang yang kita cintai, demikian juga atau saat itu juga Tuhan tuh merindukanmu untuk menyembah Dia atau memuji nama Dia, untuk bersekutu dengan Dia, seperti itu. Jadi cinta itu adalah hal yang indah, karena dalam cinta kita bisa mengenal bagaimana perasaan Tuhan atau cintanya Tuhan kepada kita, seperti itu. Betul. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin cinta tuh ada banyak ya. Ada yang kayak agape, cinta sama Tuhan gitu, cinta yang dari Tuhan itu. Terus eros, ada filia sama saudara, semacam itu. Tapi yang terbesar dari semuanya itu adalah seseorang yang mau merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya gitu, kayak cinta Tuhan Yesus buat kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasain jatuh cinta tuh sebenarnya Tuhan Yesus tuh juga merasakannya sama loh gitu sama kalian gitu. Tuhan Yesus tuh selalu jatuh cinta sama kita, tapi kadang kita kayak lupa gimana rasanya jatuh cinta sama Tuhan gitu. Jadi kayak pasangan kita itu tuh biar kita tahu kayak gitu sih rasanya kalau misalnya Tuhan tuh juga jatuh cinta sama kita gitu. Anyway, sebenarnya masih related sama perjuangan gitu ya. Mungkin Babang punya kayak semacam
pengalaman nggak gitu yang bisa di-sharing, kayak sebenarnya kayak apa sih perjuangan yang boleh kita lewati sampai di titik kita akhirnya bisa dalam satu ikatan kudus di pernikahan gitu. Oke, jadi ini pengalaman pengalaman pribadi saya yang cukup sangat berkesan, yang banyak banget menguras tenaga, pikiran, Dan air mata. semuanya dikuras habis. Jadi waktu itu kita tuh mau melangsungkan pernikahan, kita pacaran tahun 2018 ya. Ya. 2018 kita sudah mulai menabung bersama. Kita nabung 2019 sih kamu 2019 lupakan. Ih, parah, lupa lo. 2019. Oh iya, Iya. 17 bulan ya. 2019 kita pacaran. Parah. Nah, di situ kita udah mulai nabung bareng, kita kumpulan uang bareng-bareng. Nah, suatu ketika di tahun itu kita mau menikah di bulan Desember, Januari atau apa saya lupa, itu Januari kita ada orang datang ke kita, orang yang kita sangat percayai, itu ngajak invest di pertanian. Nah, singkatnya kita kasih modal kita, yaitu tabungan nikah selama 2 tahun itu ke orang yang kita percaya itu. Hari Sabtu, hari Senin ya, itu langsung dikerjakan, lahan langsung dikerjakan. Kita punya lahan sekitar hampir 1.200, semua ditanaman tanaman cabai. Di situ progresnya bagus. Harga cabai waktu itu masih 25.000 per kilo harga dari petani. Jadi kita hitung-hitung, oke lah, kita bisa untung sekitar 3 kali lipat ya dari modal kita. Nah, kemudian mulai nih masa panen nih, mendekati hari panen. Di mendekati hari panen ini, saya baca di beberapa berita dan media, itu ada salah satunya di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu ada petani yang sempat demo karena harga cabainya turun, dan mereka itu sampai melakukan pencabutan tanaman cabai dan dibakar. Di situ saya mulai panik, iya, Mas. Di situ saya panik, wah jangan-jangan panik nggak, itu tolong dikasih back sound kalau kayak oh no gitu. Dan di situ saya mulai berpikiran kan, gimana nih tanaman cabai saya. Dan akhirnya benar, berdampak juga pada tanaman cabai saya. Ternyata di waktu saya tanam itu adalah masa dimana pemerintah impor besar-besaran cabai karena untuk memenuhi pasokan cabai di Indonesia, dan harga dari petani turun. Harga dari petani saat itu dari 25.000, kami itu mendapat harga sekitar 3.000 per kilo. Variatif sih, tapi Iya, variatif ya, yang paling 3.000, parah kita 4.000. cuma tinggal harga 3.000, dapat 3.000 per kilo. 3.000 per kilo, dan Padahal itu kita lumayan besar ya bisa Iya. produksinya. dan itu sangat buat kami shock karena harga cabai hanya 3.000, kita bisa panen 1 kuintal pun itu tidak kerasa gitu. Padahal kita panen beberapa kintal ya. Waduh, kita tuh sempat shock bagaimana ini caranya mengembalikan modal. Dan akhirnya ketika panen selesai, kita tidak terima keuntungan sama sekali. Uangnya itu habis untuk membayar karyawan, dan ya udah, kita gigit jari, kita nggak tahu lagi mau ngapain. Kita nangis bareng, kita pusing bareng, kita nggak tahu lagi ini pernikahan mau dibawa kemana. Jadi nikah enggak gitu. Jadi nikah enggak. Terus satu hal yang kita percaya, kita menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang bawa kami untuk menikah, bahwa pernikahan adalah inisiatifnya Tuhan, bahwa kami menyerahkan hidup kami, pernikahan kami pada Tuhan. Dan saat itu hanya ada uang 5 juta ya, 5 juta. Di sisa dari tabungan kita 5 juta, kita mau apakan. Dan waktu itu saya udah belajar ini saya tertarik untuk masukkan uang saya itu ke saham. Ini bukan sekalian promosi ya, saya bukan afiliator atau apa ya, maaf nih. Nggak pakai binomo. Nggak pakai binomo ya, mohon maaf nih. Saya pure nih. Saya belajar saham tuh dari mulai kuliah. Dan waktu itu harga saham itu sangat murah, lagi diskon besar-besaran karena masa Covid. Jadi mungkin harga saham semula itu 1.000, ini cuma sekitar 200 sampai 500 rupiah karena berbeda dampak Covid perusahaan-perusahaan ini. Dan akhirnya aku dan Betsy untuk memutuskan untuk beli saham. Dan dari saham itulah puji Tuhan ada secerca harapan gitu. Jadi kami tuh awalnya galau karena di pernikahan itu ya, 1 tahun berapa bulan menjelang pernikahan, kita tuh tidak bisa beli cincin, nggak bisa bahkan beli cincin. beli cincin tuh nggak bisa gitu. Yang lainnya cuma kayak
ya udah DP dulu DP dulu DP, DP. Tapi gitu. untuk beli cincin Bayar kita DP nggak bisa. masih bisa, tapi paling penting kan nikah pakai cincin deh, kita Cincin bisa ini beli nggak bisa beli cincin ya. cincin. Tapi semenjak saya main saham, hidup saya berubah. Asik. Ini bukan afiliator ya, bukan promosi ya, tapi emang seperti itulah. Saya mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat dari modal Ya, awal, puji Tuhan. dan terbelilah cincin dan bisa untuk nambah-nambah biaya Yang lain. pernikahan. Betul. Jadi di sini kuncinya bukanlah main saham ya, rekan-rekan. Itu salah satu usaha satu yang usaha. terbaik kita lakukan. Iya, jadi di sini adalah kita harus mengerti bahwa pernikahan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Pernikahan itu bagaimana Tuhan membawa satu dua pribadi untuk jalan bersama untuk mengerti maksud dan tujuan pernikahan itu, dan bagaimana kita bisa bangkit. Waktu itu saya dapat di ayat di Habakuk 3 ayat 17. Saya bacakan sekalian ya. Habakuk 3 ayat 17. Oke. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Iya, itu jadi ayat yang menguatkan kami bersama bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasil ladang mengecewakan semuanya, tapi kami tetap beria-ria dalam Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan tidak Tuhan mengecewakan. tidak mengecewakan. Tuhan tidak Garanti pernah itu. mengecewakan kami, bahwa segala hal sesuatu di muka bumi ini kami percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Bahkan satu rambut jatuh dari kepala kami pun itu atas izin Tuhan. Saya rontok. So jangan pernah rekan-rekan merasa bahwa hidup kalian tuh gagal, hidup kalian tuh berhenti sampai di sini atau seperti apa. Percayalah bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita, yang bahkan tidak pernah kita tahu rancangan itu seperti apa. Yang jelas itu adalah rancangan yang sangat-sangat indah, yang bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu indah. Kalau Tuhan mengatakan itu indah, ya indah gitu loh. Titik, itu nggak ada koma itu. Dan satu hal lagi, bahwa Tuhan itu sering sekali membawa umatnya atau orang-orang yang dikasihinya itu berjalan pada titik-titik mustahil. Contohnya bangsa Israel nih, waktu itu waktu keluar dari Mesir, mereka berjalan ke tepi laut Teberau ya. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itulah titik mustahil, sampai bangsa Israel ini bersungut-sungut pada Musa, kamu mau membinasakan kami di sini atau seperti apa? Tapi lihat bagaimana akhirnya. Akhirnya adalah laut Teberau itu dibelah jadi dua. Terbelah laut itu jadi dua. So Tuhan kasih jalan. Iya, Tuhan itu selalu kasih jalan. So ketika mungkin merasa saat ini hidup kita terjepit, hidup kita tidak punya jalan keluar, percayalah bahwa saat ini hidup rekan-rekan dan hidup kami juga itu semua dalam rancangan Tuhan. Karena ketika hidup kita semua terjepit, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Karena saya percaya bahwa di dalam kita terjepit gitu ya, kita terjepit, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mengerti, mengetahui betapa lebar, dalam, dan tingginya kasih Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi tetap intinya adalah bagaimana kita kalau misalnya ada sesuatu itu kita cari siapa gitu ya. Kita cari siapa, dan jangan lupa tetap berjuang gitu. Even though Tuhan tuh barengan sama kita, tapi waktu itu misalnya kayak tadi laut Teberau, walaupun Tuhan bersama dengan kita, tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Kita tetap harus kayak di situ Musa tetap harus naruh tongkatnya, dan Israel juga tetap harus jalan loh di laut itu gitu. Jadi apapun perjuangan yang dialami itu kita juga harus tetap cari Tuhan dan tetap berjuang gitu ya. Itu kalau yang tadi diceritain Mbak Bekti itu yang kayak di akhir-akhir gitu ya, masih hangat-hangat menjelang pernikahan, hot-hotnya menjelang pernikahan. Sampai gitu. di waktu pernikahan kita nangis karena itu ya. Karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami itu, sampai kami tuh dalam pernikahan tuh sampai nangis gitu. Tapi memang Tuhan tuh sangat baik gitu. Tapi sebenarnya perjuangannya nggak cuma di situ gitu. Jadi banyak ya, perjuangan cinta kita tuh panjang gitu. Mulai dari tahun 2010 ya. Dari 2010 sampai akhirnya kita nikah di 2021 gitu. Bisa membayangkan 11 tahun yang harus kita alami gitu. 11 tahun tuh bukan berarti tanpa
jatuh bangun ya, maksudnya awalnya zaman dulu yang masih awal pacaran terus tiba-tiba putus karena kegalauan anak zaman muda zaman dulu gitu. Saya siap gitu, Jelek muda ya. gejolak kaum muda. Terus akhirnya saya pergi ke Jakarta untuk kerja sekaligus cari jodoh, dapatnya dia lagi gitu, dapat bisa ketemu lagi gitu. Jadi kayak bukan hal yang mudah gitu. Bahkan kalau misalnya boleh cerita ya sedikit flashback aja mungkin ya yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak waktu kita kita tuh baru mulai ketemuan lagi sekitar 2000 berapa ya? 2000, 2018. iya sekitaran 18 akhir. 2018 gitu. Jadi kayak dulu waktu terakhir kita putus tuh cuma bilang kayak ya udah kalau memang masih jodoh ya pasti Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih jalan. Jadi waktu itu kita percaya kayak ya udah kalau pasti Tuhan akan bawa kita gitu, kalau misalnya emang jodohnya kita gitu ya. Walaupun akhirnya kita baru ketemu lagi di Jakarta 2018 gitu. Nah tapi sebelum itu tuh proses yang kita masing-masing tuh kita alami tuh, Tuhan bikin kita berdua adalah makin dekat sama dia, dan Tuhan bikin bahwa gelas kita tuh penuh gitu. Jadi ibaratnya kayak penuh tuh berarti bahwa kamu Penuh dengan sukacita. penuh, iya, jadi Dipenuhi sukacita dirimu hatimu tuh tuh. seutuhnya gitu, seutuh bahwa kamu adalah gambaran dan ciptaan Tuhan, utuh bahwa semua kebahagiaan yang kamu alami itu bukan karena orang lain, kamu utuh, kamu bisa mengasihi dirimu, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesamamu gitu. Jadi ibaratnya Tuhan bawa sampai titik itu gitu, sampai akhirnya kita dipertemukan lagi dalam kondisi yang jauh lebih dewasa dibandingkan waktu kita awal-awal pacaran dulu gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya mungkin pesan buat teman-teman gitu, kalau misalnya sekarang belum pacaran nggak usah Gak usah ngebet. bingung. Gak usah ngebet. Saya tuh dibandingkan dengan angkatan-angkatan yang lainnya, asalkan teman-teman tahu ya, saya tuh yang paling terakhir nikah gitu, baru baru ini yang nikah, di yang lain-lain udah pada nikah semuanya gitu. Jadi kayak nggak usah masalah kalau misalnya cinta gitu, yang penting tuh doakan pasangan kalian. Jadi dulu tuh sebelum kita mau pacaran tuh juga aku harus doa puasa dulu dan lain sebagainya gitu, sampai akhirnya setetik baru diyakinkan Tuhan bahwa oh ya udah dia adalah yang terbaik dari Oh gitu. Tuhan gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian belum dapat jodoh, yang penting gimana caranya biar kalian tuh penuh. Jadi waktu kalian bersama-sama tuh kalian bisa, waktu Tuhan kasih berkat buat kalian tuh kalian bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Bukan yang kayak masih setengah, jadi kalian mengharapkan pasangan kalian untuk ngisi gelas kalian gitu biar kalian tuh selalu penuh, kamu kasih kebahagiaan dong gitu. Nanti sekalinya dia mengecewakan terus kita kayak yang jadi sakit hati gitu. Kayak sekarang kan bahkan cuma nggak dirit aja rasanya udah kayak sakit gitu. Jadi kayak ya gimana caranya, yang paling berkesan sih waktu sebelum kita pacaran gitu ya. Dulu saya sempat mendoakan orang lain gitu, tapi Tuhan nggak ngasih jawaban sama orang lain. Tapi waktu saya mendoakan dia gitu, Tuhan kasih keyakinan bahwa iya, sampai satu titik tuh aku mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau jawab dia oke gitu kalau pas ketemu sama dia gitu, tapi nggak pernah ada waktu buat ketemu. Sampai satu titik akhirnya saya ketemu sama dia dan oke gitu, terus kita telepon sama orang tua kita masing-masing gitu. Dan hebatnya Tuhan itu, waktu ditelepon sama orang tua tuh bilang gini, puji Tuhan, mereka tuh sampai nangis loh, kayak bilang kayak Tuhan makasih ya udah jawab doa kita gitu. Kayak sebenarnya kalian, asal kalian tahu ya, bahwa mungkin pasangan kalian itu bisa jadi adalah doa dari orang tua kalian gitu. Jadi dia tuh adalah doa dari doaku dan orang tuaku gitu. Jadi kalau masalah kegalauan gitu nggak usah galau ya. Pasti waktunya kalian untuk mencari Tuhan dulu, waktunya kalian untuk memenuhi kalian dulu, baru nanti kalian akan dapatkan yang terbaik dari Tuhan gitu. Kalau bisa yang terbaik, kenapa pilih yang baik? iya, jadi Tuhan tuh selalu sediakan yang terbaik untuk kita semua. Betul. Baik yang kami sudah rasakan maupun yang belum kalian rasakan, Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Betul. Dan yang terbaik itu pasti ada yang baik. So pilihannya di kalian. Ketika Tuhan sudah sediakan terbaik, kenapa pilih yang baik aja? Betul. Jadi jangan ada alasan kayak putus karena kamu terlalu baik. Kamu terlalu terbaik, loh itu tidak mungkin diputus itu. Ya gitu. Jadi semoga buat teman-teman yang menggalau itu kalian tetap dikuatkan sama Tuhan gitu ya. Semakin kita dikuatkan dari ayat Matius ya. Ya, Matius. Mungkin boleh dibantu bacakan Pak. Matius berapa ya? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kata kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Apapun yang kalian perjuangan apapun yang kalian hadapi gitu, even tuh rasanya kayak berat banget gitu.
ya jujurli asik. Jujurli tuh mungkin sakit gitu, tapi kalian tetap harus tahu bahwa kalau kalian mencari kerajaan Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan sama kalian gitu. Nggak ada satu pengecualian apapun gitu. Tapi ya di balik itu jangan lupa bahwa kita tetap harus berusaha gitu ya. Ya harus berdoa dan berusaha gitu. Jadi tetap tetap semangat buat kalian semua yang sedang mencari cinta atau Yes. mungkin dalam proses Menikah kan sih ya, mau semoga nikah menikah. atau masih dalam perjuangan yang panjang. Mencari Jangan. jodoh, ketik Rex pasti jodoh. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kalian udah punya pasangan, belum sampai di titik dalam masa pernikahan, tetap jaga kekudusan dan biarlah Tuhan jadi kepala buat hubungan kalian. Ya, betul Amin. sekali. Amin. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita sehat kita. Semoga kalian mendapatkan pasangan yang sepadan ya. Amin. Dan Yang terbaik dari Tuhan. betul. Dan jangan lupa yang anak kerajaan Allah gitu ya. Ya, Karena kan karena kita kita mau dari- mencari kerajaan oh, Allah iya. gitu. Jadi kalau kalian mau mencari kerajaan Allah ya cari calon pasangan yang dari Kerajaan Allah. kerajaan Allah. Itu pasti yang terbaik. Nah, gitu ya. Oke, so thank you semuanya. Terima kasih. Bye, Semangat God semua. Semoga bless.